hasutan ulama yang mencari muka dengan penguasa, dan dia menghasut agar Imam Ahmad bin Hanbal ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada ulama yang model seperti itu yang terhadap ulama yang lainnya, dan itu biasanya terjadi karena pertama faktor hasad dengki, kedua karena faktor duniawinya yang mendominasi di dalam hidupnya. Nah, orang yang seperti ini adalah mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang didapatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man zada ilma lam yazdad huda lam yazdad min Allahi illa huda. Barang siapa seseorang itu yang dia bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah bagi dirinya, maka tidaklah bertambah baginya kecuali dia bertambah jauh dari Allah. Ilmunya banyak tapi tidak ada bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bermanfaat. Maka tidak mudah untuk menjadi orang yang berilmu itu. Ada konsekuensi yang siap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di antaranya ada orang alim itu, Bapak Ibu, yang nanti di hari kiamat dia akan dicambuk dengan cambuk api neraka. Apa sebabnya? Di antaranya adalah kalau dia diminta tolong ditanya tentang suatu ilmu, tapi dia tidak mau. Diminta untuk menyampaikan tausiah, menyatakan sebab tidak maunya itu tidak sesuai dengan syariat. Misalnya dia tidak mau karena apa? Karena biasanya kalau yang minta ceramah ini, yang minta nasihati ini memberi sedikit. Kalau memberi sedikitnya, ini memberi paling 40.000 atau 5.000 ya. Lalu dia tidak mau, ataupun dia ditanya tentang suatu ilmu sengaja disembunyikannya. Kenapa dia menyembunyikannya? Mohon maafnya, ilmu ini mahal aja. Kalau tahu aja bayar dulu. Padahal orang yang bertanya ini pantas untuk mendapatkan jawaban. Maka si pelakunya itu diancam akan dicambuk kiamat dengan cambukan api neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu ujima yawmal qiyamati bilijabim min nar. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang seseorang itu ditanya dia tentang suatu ilmu lalu disembunyikannya, maka dia akan dicambuk di hari kiamat dengan cambukan api neraka. Jadi kada semudah itu orang berilmu. Sama halnya orang yang berilmu tak mengamalkan ilmunya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la tazuru khatamat Adam yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan melangkah kaki anak manusia pada kiamat kecuali dia akan ditanya dengan 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 itu adalah an ilmihi kaifa amila bi, tentang ilmu yang diperolehnya, bagaimana dia mengamalkannya. Maka itu dengan kita jangan terlalu semangat mengkaji ilmu kalau seandainya dengan kita tidak mau mengamalkannya.
Ini kadang-kadang minta amalan awal kebutuhan, bu, ya apa amalan ini sekali dibalikan dari amalannya. Kalau yang diminta itu yang bakal diamalkan ya. Kecuali punya mau boleh diamalkan ilahnya. Lagi kata tahu cobaan sesuai kemampuan, nah itu beda lagi. Ini tidak, dia yang minta, dia bertanya, dikasih maka tidak mengamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan oleh ulama dikatakan al-ilmu bila amal kasyajari bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Nah, apatah lagi kalau seandainya yang tidak mau mengamalkan ilmu ini adalah orang yang digelar sebagai seorang ulama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa saja dampak negatif bagi seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya? Yang tadi dikatakan akan membinasakan agama dan dapat membinasakan dunia. Yang pertama adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmunya itu dapat membinasakan dirinya dan orang lain. Kalau dirinya sudah jelas lah itu, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang lain itu seperti yang kita katakan tadi, seharusnya dia mengarahkan orang, membimbing orang, lalu dibiarkannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya pernah ditanya ketika menyampaikan tausiah pengajian, lalu ditanya oleh seorang ibu-ibu, Ustaz, saya mau bertanya. Apa pertanyaannya, Bu? Bagaimana tentang seseorang yang dia ini suka menceritakan kebaikannya, menceritakan ibadahnya, apakah hilang pahalanya? Apakah itu akan membuat dia bertambah dosa-dosanya? Maka ketika itu saya menjawab begini, seseorang itu ya, kalau dia adalah orang lain yang melakukannya, lebih baik kalau kita kenal dengan orang itu, lebih baik kita hindari bertanya dengan pertanyaan itu. Ini kan perlu Anda menjelaskan. Coba kalau saya tidak, saya akan menjelaskan, tidak tahu saya, misalnya, kan bisa saja. Bahaya itu kalau kita tidak memberikan penjawaban, ataupun dengan kita menjawab dengan jawaban yang misalnya langsung menyatakan, oh begini akibatnya bagi orang yang melakukan itu sama dengan membiarkan seseorang untuk senantiasa memandang buruk orang lain. Contohnya begini, kalau orang itu bertanya, maka saya jawab tidak dengan jawaban yang misalnya saya bilang, oh orang itu berarti tak benar itu. Misalnya orang yang suka menceritakan kebaikannya, ya, bisa kita ponis, ya ada yang dimaksudnya. Dia tidak senang dengan seseorang yang dia temenin, kawan mungkin, ataupun tetangganya, atau tempat kawan rumpinya, yang tidak senang. Cuma sekedar ingin tahu, kok nanti timbulnya kita, ini orang tak betul, orang ini tidak bagus ini, wah timbul ya hal yang nanti dia senang. Namun bila dia akan mengungkit lagi kepada orang lain tentang aib orang yang kita jelaskan. Ustaz sudah itu bilang kepadanya, orang itu tidak bagus, ibu siang itu tidak bagus itu. Tapi dengan kita ya, yang dikaruniai oleh Allah pengetahuan tentang bab ini misalnya,
terhadap suatu pertanyaan yang model seperti ini, hendaknya dengan kita menghindari timbulnya penyakit orang yang bertanya. Bagaimana kita menjelaskannya? Kalau yang ditanyakan itu tidak tentang pribadinya atau tidak menjadi titipan orang yang ingin bertanya tentang dirinya, maka dengan kita jangan semudah itu untuk memberikan jawaban kepadanya. Contohnya begini, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika menghadapi yang seperti itu kita bisa menjelaskan bahwasanya orang yang bila melakukan itu ada, kita keluarkan dalil hadisnya, kita keluarkan dalil Qur'annya, pendapat ulamanya, tapi jangan sampai kita mengarahkan yang bertanya kepada arah untuk berhusnuzon kepada yang seseorang. Kan sering orang yang bertanya itu karena ingin memperkuat pendapatnya tentang aib orang lain, tentang aib orang lain. Maka yang paling baik kita waktu itu adalah menjelaskan bahwasanya hati-hatilah kita di dalam setiap pertanyaan. Itu dulu dimulai kepada semuanya. Kalau ingin bertanya, yang baik itu adalah bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan pribadi kita untuk kebaikan kita, ataupun dengan kita menginginkan untuk kebaikan orang lain. Maka yang saya angkat waktu itu adalah, ibu, saya bilang, berarti mendapatkan sebuah kemungkaran, kalaupun itu mungkar. Maka bila kita mendapatkan sebuah kemungkaran, jatuhlah kepada kita suatu kewajiban. Jatuh kepada kita suatu kewajiban. Apa itu? Man ra'a minkum munkaran, 3, falyughayyirhu biyadihi, wa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, siapapun dengan kita yang mendapati suatu kemungkaran, maka kita punya kewajiban 3 hal, 3 tingkatan. Yang pertama, langsung mencegahnya. Tidak mampu, maka ambil opsi yang kedua, menasehatinya. Dan nasihat itu dengan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga, yaitu adalah menolaknya dengan hati kita, sembari mendoakan diri kita dan orang tersebut untuk mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu titik-titik yang perlu diperhatikan, dan tidak semua mungkin tahu solusi. Maka perlu, kalau dengan kita biarkan orang seperti itu dan membahayakan dirinya, merusak agama, timbul percekcokan, timbul permusuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang punya ilmu tidak serta-merta harus boleh menyampaikan sesuatu, ya, pendapatnya tanpa pertimbangan sebelumnya. Kadang-kadang pasti banyak merasa alim langsung menjawab. Maka itu ada istilah ulama, fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum bertindak. Maka dengan hal seperti itu terhindarlah orang untuk melakukan kezaliman. Jadi awalnya ingin, kadang-kadang begini, yang bertanya ya ada macam-macam modelnya. Ada yang sekedar muji. Ini saya menjelaskan maksudnya, ketika ada timbul seseorang tidak menjawab, tidak mutlak itu pasti dirajam, dan itu tidak akan dicambuk itu. Bisa jadi orang itu ya tidak menjawab karena tidak mau terjebak kepada kesalahan. Maka dikatakan dalam kitab Al-Hikam, seseorang cukuplah dia dikatakan jahil apabila setiap yang dia ketahui dia sampaikan. Jadi tidak semua yang diketahui itu boleh langsung disampaikan. Lihat kadar kemampuan yang menerimanya.
Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau seseorang itu tidak mengamalkan ilmunya, itu bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Dia tahu contohnya di dalam bab ini. Dalam hati-hati di dalam menyampaikan tadi, sembarangan dia menyampaikannya, memang berdampak kepada yang menerimanya. Apalagi mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Seperti yang ditanyakan ibu tadi, saya kembalikan. Itu kalau saya katakan misalnya, orang yang suka menceritakan kebaikannya itu, maka amalnya menjadi hilang. Dalilnya ada. Ya, dalilnya ada. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran tentang al-mannu. Al-mannu itu adalah orang yang suka menyebut-nyebut amal kebaikannya. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala kebaikan-kebaikan kalian seperti sedekah dengan terlalu sering menyebut-nyebutnya. Nah, kehati-hatian menjawab tadi itu begini, kehati-hatiannya. Kita lihat pribadi orang ini suka membuka aib orang lain. Maka ketika dia bertanya, yang dijawabnya begini. Kenapa? Kesempatan dia nanti, betul kan kata Ustaz Tusi, bukan untuk dia suka mengisahkan betul kebaikan-kebaikannya tentang masalah dia dikisahkannya. Tunjukkan betul Ustaz Tusi bilang, betul kan ibu itu. Jadi dia menggibah. Akibat dengan kita sekedar menyatakan, menjelaskan tentang pertanyaan itu, maka ada orang yang awalnya ibu tadi tidak terima itu. Ustaz katanya, saya kan cuma bertanya, Ustaz kan bilang tadi siapa bertanya, maka saya bertanya, oh enggak, saya tidak nyinggung ibu, saya maksudnya menyelamatkan ibu. Jangan sampai dengan kita, ya, dengan orang lain punya pandangan, ibu punya pikiran negatif. Jangan mendatangkan suzon. Jangan mendatangkan suzon. Nah, perlu enggak seseorang itu untuk mengingatkan seperti itu? Mengamalkan ilmu bagaimana? Balighu anni walau menyampaikan nasihat. Kita kan kalau datang ke makam Rasulullah SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Khairatullah, Assalamualaikum ya Khairat Khalqillah, Assalamualaikum ya Safatallah, dan terus ada kita paham. Asyhadu bi annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta billahi haqqa jihadi, dan seterusnya. Itu kan yang kita disunahkan membaca ketika ziarah di makam Rasulullah SAW. Salah satunya kalimat di situ adalah ballaghta risalah, addaital amanah, nasahtal ummah. Ini momennya pas momen Maulid Nabi ini kan, musim-musimnya. Yang pertama, ballaghta risalah. Kita asyhadu, saya ya Allah bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad telah menyampaikan risalah dari Allah. Addaital amanah, engkau wahai Muhammad telah menyampaikan, menunaikan amanah. Wa nasahtal ummah, dan telah menasihati ummah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ada seorang penasehat, nasihul ummah, penasehat umat, karena memang banyak menasihati. Bahkan ad-dinu an-nasihat, agama itu sendiri adalah nasihat. Maka dikatakan man la yuhibbun nasihat wala dinalah. Orang yang tidak suka dengan nasihat, maka orang itu dianggap tidak beragama. Karena Islam itu, agama itu adalah penuh dengan nasihat. Dengan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, kata Allah. Apa yang beliau larang maka tinggalkan. Dan Rasul adalah sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Telah ada pada diri Rasulullah itu keteladanan yang pertama dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, kita tahu ilmunya itu. Maka dengan kita meneladani Nabi, salah satunya apa? Menjadi penasihat bagi umat. Orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat, maka dia punya kewajiban untuk menasihati. Karena dia sudah punya ilmu, ilmunya akan dimintai pertanggungjawaban. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu diperintahkan bagi kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, sekecil apapun kemungkaran yang akan terjadi, kita harus hindari sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu satu contohnya. Bagaimana kalau tidak diamalkan oleh ulama? Orang yang berilmu berdiam saja, ada memberitahu apa akibatnya. Jangankan begitu Bapak Ibu melihat sebuah kemungkaran lalu tidak ada action, berdiam saja, sama dengan kawin. Sama kita melihat orang berbuat mungkar, lalu dengan kita ada buah juga aja, berdiam aja kita, tidak ada experience, tidak ada pengaruh dalam diri kita, tidak ada action sama sekali, maka kita akan hitung sama dengan yang melakukan maksiat. Maka hati-hati dengan kita kalau mendapatkan kemungkaran, cari selamatnya apa? Husnuzon. Maka itu ada seorang ulama yang ketika itu bersama dengan muridnya melihat sebuah kemungkaran. Ya muridnya tuh belum lihat dulu si Abu tuh kayak ini tuh mereka tuh begini. Ada aja orang tuh lagi senang-senang, mereka lagi bahagia. Kata doakan yang kada baik dua yang dalam mereka tuh haram bertahan bahasa kita. Oh tidak, didoakan baik. Apa doanya? Sebagaimana ya Allah engkau berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia, berikan kebahagiaan nanti di akhirat. Yang baik didoakan. Ada jelas-jelas orang ini maling, menurut kisahkan di sini. Maling, maksudnya kan maling yang ketangkap di pondok pesantren. Ya orang maling. Ribut ditangkap, dipukuli. Ustaz itu tak memukuli, paling bang ketangkap. Kedengaran aku kan Pak Kiai, kata Pak Kiai, ada apa? Ada ribut-ribut, atau Pak Kiai paling ketangkap. Apa yang dilakukan Pak Kiai? Ketika sampai ke sana melihat babak belur sudah, beliau mengatakan, katanya, kapan datang? Assalamualaikum. Assalamualaikum, kapan datang? Bingung sebenarnya Pak Kiai maling. Ini tamu kita ini tamu. Ayo, sudah pergi semuanya, diajak sama ke rumah sini. Aduh kenapa ini kok datang? Kau datang nggak bilang mana ada maling tempatnya? Kau datang nggak bilang kita? Ayo mandi, suruh sikit mandi, disiapkan bajunya. Pak Kiai kasih baju baru, sudah dikasih baju baru tadi disuruh makan. Apa kan ya? Pasti belum makan ini, lemah badannya. Yuk makan, kasih makan. Yang maling tadi sambil makan tuh nangis. Apa kata Pak Kiai? Udah kenyang, nanti lain kali kalau datang bilang ya rumah di mana nih, ongkos dikasih ongkos. Itu orang tahu bahasa nasuha tanpa kata-kata, tanpa nasihat. Tidak ada baiklah, jangan lagi maling, jangan, tidak ada. Nanti kalau datang bilang, mau menjaga pada anak maling tak kalau. Itu akhlak. Itu teladan yang diajak oleh Rasulullah SAW ketika dikejar sorokoh. Kita kadang-kadang ada mengamalkan ilmu Nabi yang diajarkan ulama. Sorokoh itu jelas-jelas anak menimpas Nabi SAW naik kuda karena dijanjikan 100 ekor unta yang terbaik hadiah bila dapat menangkap Muhammad hidup atau mati. Sorokoh itu gelar kadang-kadang ada sorokoh orang hapus selaka. Dikejar itu. Tapi kan pas waktu ngejar kaki kudanya tenggelam, pasir jatuh tumpah. Nabi nolong. Apa kata Nabi? Lain kali suruh hati-hati kalau naik kuda. Coba
Nggak ada kamu bunuh saja ya. Nah, menghilangkan suzon. Kenapa? Kalau memang orang melakukan kemungkaran, jatuh kewajiban kita. Jatuh kewajiban. Kita punya tetangga, ada perempuan pakaiannya seksi, keluar tengah malam, ya jam 11 keluar sudah susubuhan boleh. Dengan kita kalau ada waktu itu menyangka, wah ini orang ini kayaknya berzina ini. Kalau kita begitu wajib 3 hal tadi itu. Wajib 3 hal. Kalau kita mengatakan marah aja ubah juga berdosa kita. Yang lebih aman di mana? Oh mungkin babynya ini kepanasan mungkin. Yang kita tahu ilmunya menutup aurat. Ini kayaknya harus dipelajari ini supaya belajar tentang kayak apa menutup aurat. Soal kita pengajian selamat kita. Husnuzan selamat. Ini namanya mengamalkan ilmu. Bagaimana kalau tidak menimbulkan ilmu? Timbul bibikat masyarakat. Ternyata tidak benar. Ya, memang dia tidak punya ilmu. Dia belum belajar tentang aurat. Ada sebuah sekolah, ada sebuah belajar agama, orang tuanya ada sebuah mengajari. Lalu dengan kita suzon kepadanya, yang lupus siapa? Yang suzon. Kalaupun dia pernah melakukan perbuatan zina, walaupun dia suatu pelacur memang benar-benar pelacur, tetap berdosa. Tetap berdosa. Kalau tidak, ampun kita fitnah. Kalau kita menyampaikan ke yang lainnya, al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Na'udzubillahi min. Nah ini akibat kalau tidak mengamalkan ilmu. Maka itu dengan kita ya, melihat orang aja ada ilmunya. Anda boleh sesembarangan menuduh. Jangan sesembarangan kita bersuzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ini kan ilmu nih. Bagaimana kalau tidak diamalkan? Rusak. Agamanya rusak. Ya. Kemudian dunia ini juga rusak. Itulah pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Bagaimana lagi kalau yang tidak mengamalkan ilmu itu adalah ulama. Ulama diajak sama misalnya nih calon legislatif, calon anggota dewan, diajak, yuk kita keliling. Wah, sibuk memuji-muji caleg ini. Kenapa? Duit. Sekali ceramah 1 juta, 2 juta. Wah, timbul pujian-pujian. Yang baiknya, pokoknya kan disebutnya, yang baiknya aja. Kamu tetap pokoknya diberi orang duit kan? Atau dikurangi kan? Dipuji-puji aja. Kemudian siang mau duduk jadi anggota caleg ini memberi uang. Semua yang hadir jemaah masing-masing dapat 50.000. Lalu ia melihat kejadian itu berdiam. Ulamanya tadi berdiam aja. Ini jelas ya. Lalu yang tadi ceramah sambutan, ya itu baru sedikit yang bisa saya berikan. Tapi insya Allah kalau saya dah duduk mungkin lebih daripada itu. Wah, raya dah. Bahasanya apa tuh? Risyuah. Sedangkan ulamanya tahu al-rasyuah tasyibin nar. Orang yang menyokong dan yang menerima sokongan tempatnya di neraka. Ia berdiam, mendiamkan kemungkaran. Ia sama dengan yang menerima sokongan dan yang menyokong. Parah itu, rusak ada agama, rusaklah ada dunia, rusak. Nah duduk di legislatif itu ada muncul akibat apa? Dari awalnya ada muncul. Setiap yang dia makan dari hasil duduknya haram. Ini duduk, tapi dari riswah. Duduknya. Jadi anggota dewannya. Tapi setiap gaji yang diterimanya haram. Makan yang haram. Idza dakhala al-halal kharaja halal, wa idza dakhala al-haram kharaja haram. Yang masuk halal, yang keluar halal. Yang masuk haram, karakter pribadinya juga haram. Ada yang baik keluar dari pemikirannya dan apa yang dilakukannya. Alhamdulillah. Rusak pada dunia. Rusak dunia. Agama rusak, dunia juga rusak. Kenapa? Ada orang alim yang pada muncul yang mendampingi ya pemerintah, yang mendampingi ya anggota-anggota yang menjadi perwakilan rakyat ya, yang juga ada muncul
Belum ada menyinggung siapa-siapa, tapi saya lawan semuanya ada. Jangan rusak dunia ini, jangan rusak agama ini, karena ulama-ulama su. Yang kedua, juga ada ulama yang hak, ulama akhirat, ulama yang benar, yang mau mengamalkan al-ilmunya. Orang yang tadi masih berharap bersandar kepada manusia itu, ada muncul doa dalam doa witirnya, hinaan linnas. Kita kan tidak berhajat dengan manusia, kita hanya bersandar kepada Allah. Rezeki Allah yang menentukan. Kenapa sampai menjual agama demi dunia dengan materi? Wal'iyadzubillah. Inilah salah satu hal yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Demikian, terima kasih, dan mohon ada salah dan khilaf kita akhir membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah